Salam damai dalam Kristus. Semoga berkat, rahmat, dan kelimpahan kasih Allah senantiasa beserta kita. Hari ini, Senin 7 Februari 2022, Pekan Biasa kelima. Kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 53 sampai 56. Sebelum kita memulai mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, Sang Penyelenggara kehidupan, betapa kami bersyukur atas setiap peristiwa dalam kehidupan kami yang menyatakan kehadiran dan kebaikan hati-Mu kepada kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu menerima dengan sungguh setiap pesan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang sakit tentunya mengharapkan kesembuhan. Segala cara diupayakan agar dapat mencapai kesembuhan itu. Ada yang datang ke dokter, pergi ke rumah sakit. Mungkin ada yang mengusahakan penyembuhan alternatif. Namun tidak jarang ada di antara kita yang mempercayakan kesehatan dan kesembuhan mereka kepada seorang dukun atau orang pintar. Hal ini sejatinya mereduksi iman kita tentang peran Allah dalam setiap perkara kehidupan kita. Hari-hari ini, pandemi COVID-19 kian marak di sekitar kita. Bahkan banyak orang yang mengatakan bahwa saat ini adalah gelombang ketiga COVID-19. Tentunya memunculkan banyak reaksi dari setiap dari kita. Mungkin bagi sebagian orang, menganggap penyakit ini adalah hal yang sangat menakutkan dan berusaha mematuhi aturan-aturan kesehatan agar terhindar dari penyakit ini. Bahkan tidak jarang berusaha mencari informasi tentang bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh supaya terhindar dari bahaya COVID-19. Namun sayangnya, ada juga sebagian orang
yang masih abai dan bahkan tidak peduli dengan bahaya penyakit ini bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain. Mereka tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Bahkan sudah menganggap penyakit ini adalah penyakit yang biasa-biasa saja dan tetap melakukan aktivitas kesehariannya seolah tidak ada pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Dikisahkan Yesus yang menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Pelayanan Yesus melakukan banyak mujizat tersiar kemana-mana. Sehingga orang-orang pada zaman itu menjadi tahu siapakah Tuhan Yesus. Saat Yesus dan murid-muridnya sampai di Genesaret, tentunya menimbulkan reaksi yang cepat dari orang-orang untuk membawa orang-orang yang sakit kepadanya. Mereka yakin bahwa hanya dengan menjamah jumbai jubahnya saja, mereka pasti akan memperoleh kesembuhan. Dan ini sudah terbukti banyak orang yang memperoleh kesembuhan. Kenyataan adanya kesembuhan pada orang-orang yang sakit inilah membawa berita kemanapun Yesus pergi, orang-orang selalu datang kepadanya. Karya pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah seringkali kita dengar tentang perkataan-perkataan, pengajaran-pengajaran, dan juga tindakan-tindakan. Secara spesifik, tindakan Yesus adalah melakukan mujizat-mujizat penyembuhan. Kita mendengar ada banyak orang yang datang kepada Dia untuk disembuhkan. Mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ia mengundang Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan mereka dengan menyembuhkan segala sakit yang mereka derita. Saudara-saudaraku yang terkasih, kerap kali kita menjadi pribadi yang angkuh dan sombong. Kita yakin bahwa Tuhan akan datang menjamah kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita. Tetapi kita tidak pernah berusaha, bahkan berdoa. Kita sadar bahwa pandemi ini sangatlah membahayakan bagi banyak orang. Lalu kita mempunyai pemahaman dan iman bahwa Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita, sehingga kita abai terhadap protokol kesehatan yang seharusnya. Dan kemudian ketika kita terpapar COVID, kita menyalahkan Tuhan atas penyakit yang kita derita. Saudara-saudaraku yang terkasih, iman orang-orang yang datang kepada Yesus untuk mengharapkan kesembuhan inilah yang harus kita teladani. Tuhan adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha mengetahui setiap pergumulan kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa mujizat akan terjadi jika belas kasih Allah disambut dengan kesiapan batin sang penerima dan disertai dengan kesediaan untuk datang kepada Dia. Sebuah pertanyaan refleksi bagi kita sebenarnya, kepada siapakah kita datang di saat kita mengalami badai dan permasalahan hidup? Apakah Tuhan
menjadi tempat tujuan bagi kita untuk datang, atau mungkin yang lain yang menjadi tempat bagi kita untuk menggantungkan harapan. Saya teringat dengan sebuah moto imamat dari seorang imam sepuh yang pernah saya kenal. Tuhan Yesus, jadilah satu-satunya milikku dan kesemuaku. Marilah kita dengan rela hati datang kepada Dia, agar Dia menyembuhkan setiap luka dan setiap penyakit yang ada di dalam diri kita, baik secara fisik maupun secara rohani. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur atas santapan sabda yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kuatkanlah iman kami dan doronglah kami untuk memberikan waktu khusus untuk datang, berjumpa dan berelasi dengan Engkau yang Maha Kudus dan Maha Baik, sehingga kami semakin dapat menemukan sukacita yang berasal daripada-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.